Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang anggaran biaya perusahaan. Poinnya yang pertama adalah pengawasan, zero based budgeting, dan juga anggaran. Materi ini merupakan materi dari pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan dan dibuat pada tahun 2022. Apa yang akan dipelajari? Yang pertama adalah kita dapat mengetahui pengertian dari anggaran. Yang kedua, kita dapat mengetahui apa itu zero based budgeting. Dan yang ketiga, kita dapat memiliki gambaran tentang pengawasan anggaran seperti apa. Kemudian, apa itu anggaran? Garrison dan kawan-kawan pada tahun 2005 menyatakan bahwa anggaran merupakan rencana detail untuk mengetahui perolehan dan penggunaan keuangan maupun sumber daya organisasi lainnya pada periode yang telah ditentukan. Dua hal yang perlu dicermati berkaitan dengan anggaran yaitu bagaimana perencanaan dan juga pengontrolan. Keuangan perusahaan itu menjadi sesuatu hal yang penting di perusahaan itu sendiri, sehingga dalam pengoperasiannya, dalam pelaksanaan operasional kegiatan perusahaan itu perlu untuk merencanakan untuk apa saja keuangan ini digunakan, untuk apa saja dana yang dimiliki oleh perusahaan, dan bagaimana cara melakukan pengontrolannya atau pengawasannya, sehingga nantinya dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, secara efektif, dan tentunya secara efisien dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, sehingga kita dapat mengambil beberapa poin dari anggaran. Yang pertama, anggaran itu harus bersifat formal. Anggaran disusun dengan sengaja dan sungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. Artinya, dalam melakukan perencanaan keuangan itu benar-benar dilakukan secara matang dan juga secara tersusun. Jadi dibahas oleh beberapa orang, kemudian dilakukan beberapa prosedural, kemudian dilakukan beberapa tahap dan juga disepakati bersama, sehingga anggaran itu bersifat formal. Tidak hanya dua orang bertemu kemudian berbincang sebentar kemudian menetapkan anggaran, tidak, tapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua, anggaran itu harus bersifat sistematis. Anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan logika. Maksudnya sistematis itu seperti itu. Jadi yang melanjutkan yang tadi, yang formal tadi, artinya anggaran itu harus benar-benar sesuai dengan ketentuan berapa uang atau berapa keuangan perusahaan, kemudian untuk apa saja keuangan perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan akan melakukan kegiatan A, maka perlu dilihat dulu keuangannya sehat atau tidak, lihat dulu keuangannya mencukupi atau tidak. Jika mencukupi, maka bisa saja kegiatan tersebut dilakukan. Tapi jika memang belum mencukupi, ada beberapa cara agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, dengan meminta kerjasama sponsor, dengan meminta kerjasama dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, anggaran tentunya membantu keputusan manajer. Jika suatu saat manajer dihadapkan pada tanggung jawab untuk mengambil keputusan dari manajer tersebut bisa diambil dari anggaran perusahaan. Jadi manajer itu bisa melihat rencana keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kenapa? Karena rencana keuangan atau anggaran itu bisa menjadi pedoman, bisa menjadi suatu acuan dari para pemangku kebijakan atau para pemangku kepentingan. Jika akan melakukan kebijakan A, maka lihat dulu apakah anggarannya sesuai, apakah sudah disusun sebelumnya, apakah sudah direncanakan sebelumnya, sehingga ini akan sangat membantu bagi para manajer untuk mengambil suatu keputusan. Dan tentunya manajer itu juga memiliki fungsi sebagai perencanaan, pengkoordinasi, dan juga pengawasan. Kemudian, apa manfaat bagi organisasi yang telah melakukan sistem penganggaran dengan sesuai? Yang pertama, anggaran dapat mengomunikasikan rencana manajemen ke seluruh bagian di dalam organisasi. Manajemen puncak itu memiliki suatu kebijakan, memiliki suatu perencanaan terkait dengan anggaran. Anggaran yang telah disusun itu dapat diketahui oleh seluruh bidang atau seluruh bagian di dalam organisasi. Rencana perusahaan jangka menengah, jangka panjang itu seperti ini. Anggaran yang telah disusun seperti ini, keuangan yang telah disusun seperti ini. Kegiatan atau program yang akan dilaksanakan itu program A, B, C, D. Proses komunikasi seperti apa sih perusahaan kedepannya dilihat dari program-program atau kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan keuangan yang telah direncanakan. Kemudian yang kedua,
Anggaran akan menuntun para manajer untuk memikirkan masa depan organisasi dan merencanakan bagaimana mencapainya. Visi misi pimpinan atau visi misi pimpinan paling atas itu dijabarkan dalam program-program atau kegiatan. Dan program-program atau kegiatan-kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik jika ada keuangan yang sesuai, keuangan yang telah direncanakan. Untuk dapat membuat program-program, untuk dapat membuat bagaimana kebijakan perusahaan itu ke depannya, kita perlu melihat dulu pedoman kita, yaitu anggaran atau perencanaan keuangan. Para manajer itu akan dituntut untuk kamu membuat program yang bagus, tapi harus sesuai dengan keuangan yang ada dan juga rencanakan bagaimana pencapaiannya itu atau dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia. Yang ketiga, anggaran akan mengkoordinasi aktivitas-aktivitas di dalam organisasi dan mengintegrasikan rencana di masing-masing bagian. Nah, dengan rencana keuangan yang baik, aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan atau di dalam organisasi itu juga akan berjalan dengan baik. Integrasi maksudnya adalah jika perusahaan akan mengadakan program atau kegiatan A, bagian mana yang perlu terlibat di dalamnya, maka secara tidak langsung integrasi atau kerjasama itu juga akan terjalin antar bagian untuk dapat mewujudkan program atau kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Kemudian yang keempat, anggaran akan mendefinisikan atau menggambarkan tujuan dan sasaran yang akan menjadi benchmark. Benchmark ini adalah tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Perencanaan keuangan atau anggaran perusahaan itu secara tidak langsung tentu menggambarkan bagaimana tujuan atau visi misi perusahaan ke depannya, fokus kemana perusahaan itu, atau perusahaan itu akan terkonsen atau akan fokus di mana. Bisa terlihat dari anggaran yang telah ditentukan. Benchmark atau tolak ukur, anggaran itu telah dibuat, kemudian rencana itu telah disesuaikan, kegiatan telah dilaksanakan. Anggaran akan dilihat lagi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Apakah dengan kinerja perusahaan sekian, dengan anggaran sekian bisa sesuai, ataukah ada perlu masukan atau ada perlu evaluasi lainnya. Kemudian yang kelima, proses penganggaran akan mengalokasikan sumber daya organisasi ke seluruh bagian organisasi secara efektif dan efisien. Ya, tentu saja sesuai dengan fungsi atau manfaat dari rencana keuangan itu sendiri. Jadi sumber daya yang sesuai akan dialokasikan juga ke bagian organisasi secara tepat. Dan yang keenam, proses penganggaran akan meminimalisir terjadinya bottleneck activity. Bottleneck atau leher botol. Maksudnya apa? Ini istilah bisnis yang artinya ketidakmampuan suatu unit usaha atau suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya yang miliki dengan baik. Ketidakmampuan ini diminimalisir sedemikian rupa dengan proses penganggaran yang baik. Nah, kita masuk kepada pembahasan poin kedua, yaitu zero based budgeting. Apa sih sebenarnya zero based budgeting itu? Sebagai salah satu upaya perusahaan dalam melakukan pengontrolan beban keuangan mereka dengan melakukan zero based budgeting. Apa sih sebenarnya zero based budgeting? Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu. Zero based budgeting adalah metode penganggaran berdasarkan perkiraan tiap kegiatan tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya atau di periode masa lampau. Dengan kata lain, penganggaran itu dimulai dari nol. Sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan di masa lalu. Maksudnya apa? ZBB atau Zero Based Budgeting ini biasanya digunakan oleh perintis usaha di awal periode, penyelenggara event, dan juga instansi pemerintah. Metode ini biasanya digunakan dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan juga mengawasi program atau kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Biasanya nih, dengan Zero Based Budgeting itu digunakan untuk memangkas biaya-biaya tertentu yang terjadi pada periode sebelumnya. Nah, contohnya apa? Kamu itu punya bisnis jualan makanan ringan. Biasanya kamu itu menyewa atau meminta tolong dengan memberikan bayaran kepada tenaga desain grafis untuk keperluan promosi. Namun, karena kamu merasa dengan menyewa tenaga desain grafis dari luar dirasa lebih memakan biaya, maka kamu memutuskan untuk merekrut tenaga desain grafis. Pada contoh kasus ini, kamu kan perlu menyusun anggaran kembali ya, menyusun
menyusun anggaran kembali, atau anggaran ini dinamakan anggaran tak bersisa atau zero based budgeting. Karena apa? Periode sebelumnya itu belum pernah ada biaya merekrut tenaga desain grafis, tapi karena kamu melihat ini perlu, maka kamu mengatur rencana keuangan itu dengan menambahkan biaya rekrut tenaga desain grafis. Dengan zero based budgeting, seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru gitu loh, dimulai dari nol lagi. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Kelebihannya yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi dan anggaran. ZBB ini memiliki paket alternatif yang lebih bermanfaat, ya kayak tadi. Daripada menyewa tenaga desain grafis untuk setiap saat ingin melakukan promosi, lebih baik merekrut orang yang bisa melakukan desain grafis kemudian dipekerjakan di perusahaan kita. Jadi lebih efektif dan efisien. Kemudian zero based budgeting lebih menekankan pada anggaran value for money. Artinya, dengan metode anggaran tak bersisa atau zero based budgeting ini, para pemangku keputusan dapat memilih bagian mana yang lebih menguntungkan. Tadi ada dua alternatif, pilih mana yang lebih menguntungkan dengan cara mengubah atau memperbaiki rencana keuangan. Yang ketiga, setiap alokasi dapat ditinjau ulang karena zero based budgeting itu dapat memberikan informasi yang lebih detail. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan memberikan analisis penyebab demotivasi karyawan, penurunan kinerja atau penurunan motivasi karyawan. Bisa untuk menggunakan zero based budgeting. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan pada bottom level management untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Ya kayak tadi contohnya, orang yang tahu di lapangan terkait dengan promosi itu kan yang termasuk pada kategori bottom level management ya, manajemen yang level bawah itu loh. Ini merupakan kesempatan dari bottom level management itu untuk melakukan atau untuk memberikan saran atau untuk memberikan masukan, dan itu termasuk dalam partisipasi pengambilan keputusan. Ada kelebihan, tentu ada kelemahan. Apa itu kelemahannya? Terlalu banyak memakan waktu. Ya, harus memperbaiki anggaran, harus melihat faktor lain. Kalau tadi mau merekrut kan harus melihat anggarannya dulu, kemudian harus melakukan proses perekrutan, harus melakukan proses seleksi dan lain-lain. Kemudian kelemahan yang kedua, zero based budgeting cenderung digunakan untuk aktivitas jangka pendek saja, dan tentunya rentan berubah-ubah. Contohnya, kalau periode ini sudah melakukan perubahan untuk perekrutan tenaga desain grafis, kan tidak mungkin periode selanjutnya itu akan ada anggaran yang sama untuk perekrutan lagi. Ya pasti hanya satu periode itu. Sehingga ini termasuk dalam merubah-ubah dan hanya jangka pendek saja. Yang ketiga, kelemahan yang ketiga, perusahaan atau organisasi itu memerlukan teknologi yang akurat karena penentuan paket keputusan harus berdasarkan data. Kemudian yang keempat, rentan adanya kekeliruan sehingga manajemen harus melakukan review dan juga ranking. Dan yang kelima, rentan terhadap kecurangan oleh oknum perusahaan atau organisasi yang tidak bertanggung jawab. Nah, hampir di beberapa metode juga mengalami hal yang sama. Selanjutnya poin yang ketiga, kita masuk pada pengawasan anggaran. Pengawasan anggaran itu apa? Pengawasan anggaran itu adalah kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan dari rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan itu lebih fokus pada penilaian terhadap suatu rencana dibandingkan dengan pelaksanaannya. Sebagai alat controlling, pengawasan ini juga bertugas untuk mengevaluasi rencana anggaran yang telah direncanakan sesuai atau tidak dengan rencana kerja perusahaan, sesuai atau tidak dengan rencana strategis sebuah instansi, misalnya seperti itu. Dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan kerja dengan rencana anggarannya, serta melakukan tindakan perbaikan apabila memang diperlukan, dan jika memang terdapat kegiatan yang menyimpang atau merugikan. Tujuannya itu apa? Tujuan pengawasan anggaran yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sesuai dengan kebijakan. Jadi pengawasan anggaran itu bisa menjamin ya, rencana anggaran, rencana keuangan dengan kebijakan perusahaan itu dapat sesuai, dan itu dijamin oleh pengawasan anggaran. Jika anggaran itu diawasi dengan baik, maka akan sesuai dengan pos-pos atau dengan pengeluaran-pengeluaran yang telah direncanakan.
Tujuan yang kedua melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, ya sama seperti yang sebelumnya ya. Mencegah pemborosan dan penyelewengan, ya jelas dengan kita melakukan pengawasan anggaran atau pengawasan rencana keuangan, kita akan tahu mana pos-pos, mana poin-poin yang dirasa ini akan mudah untuk diselewengkan. Kita bisa mengantisipasinya itu dengan melakukan pengawasan, sehingga dana atau keuangan perusahaan itu bisa digunakan secara efektif dan efisien serta tidak terjadi pemborosan. Tujuan yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Jelas, jika program perusahaan itu, kebijakan perusahaan itu disesuaikan dengan rencana keuangan, maka produk yang dihasilkan juga akan baik, sehingga masyarakat yang memanfaatkan atau konsumen akhir yang memanfaatkan produk atau jasa tersebut juga akan terpuaskan. Yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau instansi atau perusahaan itu sendiri. Nah, prosedurnya seperti apa? Dalam melakukan pengawasan anggaran, itu memiliki prosedur baku yang harus ditaati. Prosedur pengawasan ditentukan atas pengawasan anggaran mempunyai batasan kerja yang tidak melanggar privasi lainnya. Ada 3 prosedur. Yang pertama, memantau atau memonitoring. Yang kedua, menilai. Dan yang ketiga, melaporkan hasil temuan kegiatan terhadap kinerja aktual berdasarkan proses dan hasilnya. Kegiatan pengawasan anggaran itu dilakukan dengan melakukan ukuran atau indikator berdasarkan kinerja yang telah digarisi dalam perencanaannya, yang telah disesuaikan dengan perencanaannya. Pemeriksaan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik melihat catatannya, menentukan prosedur-prosedurnya, dan juga mengimplementasi anggaran itu apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, jika ini terkait dengan instansi pemerintah, itu akan ada pihak luar seperti BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, atau akuntan publik jika itu adalah perusahaan swasta. Pengawasan itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh internal perusahaan, tapi juga bisa melibatkan dengan pihak ketiga seperti audit eksternal, akuntan publik, BPK jika itu lembaga pemerintah, dan juga lain-lain. Nah, terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan anggaran biaya perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.